seru nih. Sekarang saya ke bagian yang nanya-nanya. Oke, mungkin tidak perlu perkenalan Bang Roy dari Moengage. Saya persilahkan untuk ke panggung. Halo Bang. Terus di sini ada Vincent dari AWS, teman lama juga. Ayo Vincent, silakan. Kalau Bang Roy kayaknya kan tadi pagi udah perkenalannya udah panjang ya, udah pada kenal lah ya. Mungkin Vincent boleh cerita dulu, Vincent itu siapa, terus kan tadi saya udah bilang AWS nih, kontribusi dan role Vincent di AWS Indonesia itu seperti apa sih, ngelihat dari growth-nya juga kan udah oke lah. Siap. Wah, time's up. Time's up. Alright. Oke, selamat sore semuanya Bapak Ibu dan thank you Mas Fajar. Jadi pertama-tama saya itu adalah temannya Mas Fajar dan temannya Bang Roy. Ya, that's the first thing first, gitu kan. Nah, secondly untuk siapa saya, gitu. Nama saya Vincent, saat ini kerja di Amazon Web Service. Nah, Amazon Web Service bagi yang mungkin belum pernah mengenal, kami itu adalah layanan cloud provider, salah satu yang terbesar di dunia dan juga kami juga udah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2018. Nah, saya sendiri di AWS udah dari tahun 2017. Aslinya Wong Surabaya dan of course happy banget dari awal pertama kali bisa di Amazon Web Service. Dari awal sampai sekarang, our mission stays the same. Our mission adalah untuk empower Indonesia, untuk menjadi digital enabler bagi bangsa Indonesia. Dan misi kami itu jelas, to be the digital core of Indonesia melalui talenta dan teknologi, gitu ya. Jadi itu merupakan visi dan misi kami, Mas Fajar, Bang Roy. Dari awal sampai sekarang saya sendiri ada kesempatan untuk dari 6 tahun lalu banyak sekali yang berubah gitu kan. Waktu pertama-tama kali masuk support banyak sekali ekosistem startup yang lagi menjamur sekali waktu saat itu. Di situ saya kenal dengan Happy Fresh pertama kalinya dan sampai sekarang I'm leading our team buat emerging enterprise dan SMB di mana kami empower dan juga enable banyak sekali perusahaan corporate enterprises untuk mereka bertransformasi baik itu bukan hanya secara digital berinovasi tapi mereka mikir next-nya itu gimana? Bagaimana mereka bisa membuat produk baru yang lebih menarik, produk baru yang lebih melayani masyarakat, dan juga bagaimana mereka bisa berinovasi di dalam juga. Jadi mungkin itu sekian dari saya, Bang Fajar. Thank you Vincent. Mungkin next question buat berdua nih. Jadi kan saya berkecimpung di digital sudah lumayan lama lah ya. Nah, dulu itu kita misalnya AWS atau vendor-vendor yang lain itu pas tahun 2000 mungkin akhir-akhir 2010 2018 lah ya 2018 2015 itu kita harus interaksinya sama representatif yang ada di Amerika. Nah, terus makin ke sini akhirnya sudah makin dekat ke Singapura. Nah, yang bikin saya senang sekali nih sekarang ini udah akhirnya ada juga nih yang di sini. Boleh tahu nggak sih ceritain apa sih drivernya, apa yang membuat kalian itu ya dari AWS bagaimana, dari Moengage gimana untuk pull the trigger akhirnya invest infrastruktur, terus juga karyawan dan segala macam di Indonesia. Apa sih yang kalian lihat? Katanya gue duluan. Jadi kalau bicara mengenai di edit gue punya. Jadi bagian gue udah di sponsor, di sensor langsung katanya. Jadi kalau bicara mengenai awalnya Moengage sendiri kan tahun 2016 ya. 2016 sendiri itu sebenarnya dimulai dengan dikomandani oleh satu orang saja. Ya seperti biasanya sebuah perusahaan itu masuk ke dalam suatu teritori kan adalah mempelajari dan melihat dan apa pertumbuhannya seperti apa. Apalagi kita adalah sebuah perusahaan startup. Jadi pada saat invest itu very carefully if you want to go into the market gitu loh. Nah, dari tahun 2016 mulailah kita hire kemudian orang kedua, di mana orang kedua itu karena semakin bertumbuhnya klien bahwa kita membutuhkan support manager. Nah itu Raika adalah karya. Sebenarnya yang kedua bukan Raika, tapi
yang tahun 2017-an itu sebenarnya ada orang kedua juga tapi sales, kemudian ditambahkan lagi ada support. Supportnya itu karena melihat bahwa klien itu membutuhkan support, tapi only 1%. Nah, dengan satu orang tadi mulai tambah lagi customer success-nya nambah dua, kemudian terlihat opportunity-nya cukup besar. Kadangkala kita kan berkembang itu bisa dua sisi itu. Satu adalah memang opportunity-nya besar, which memang ada, dan kedua adalah belajar dari masukan customer kita. Customer kita juga menyatakan bahwa kalian harus invest di Indonesia karena the market that is growing Indonesia gitu loh. Mungkin kita sebagai orang yang cukup lama itu adalah jargon yang biasa dipakai oleh sebuah perusahaan-perusahaan dari Amerika, the biggest market, but yeah that's it. Berhenti di that's it gitu ya. Tapi ternyata untuk contohnya kayak MoEngage sebagai perusahaan dari ya boleh dibilang sebuah startup yang berkembang dengan cukup besar, memutuskan Indonesia adalah priority market untuk invest manusianya. Manusianya bukan saja berbicara mengenai dari sisi salesnya, tapi juga dari pertumbuhan supportnya sendiri. So kita melihat bahwa ini tidak bisa dipisahkan antara growing the revenue bersamaan itu growing the support. Sehingga ya puji syukur sekarang ini eksistensi kita di Indonesia sendiri sudah hampir mencapai 30 orang gitu loh. Di mana predominantly dari komposisi organisasi kita ini adalah customer success manager, yang saya sendiri sebagai orang cukup lama di dunia teknologi, sebuah perusahaan yang benar-benar invest untuk kesuksesan customernya in komparasi terhadap salesnya, ini adalah perusahaan yang cukup investasi. Tapi kembali lagi, karena masukan dari customer melihat opportunity-nya, Indonesia is bigger market, sehingga kita melihat bahwa I think kita harus invest and kita still continue investing terhadap apa yang dibutuhkan dalam mensupport customer kita. Thank you. Mic-nya mesti itu ya. Iya, hanya boleh mic Amazon. Hanya boleh mic Kalau Amazon. dipakai ini di sensor. Langsung disensor. Siap. Oke, baik. Siap. Oke, so betulnya nggak beda-beda jauh. Kalau kita melihat kenapa AWS akhirnya memutuskan untuk masuk ke Indonesia. I think from the very beginning kami juga selalu melihat kan, where is the potential, where is the customer, gitu kan. Di mana ada customer, ada potensi, dan kita juga percaya bahwa in the fullness of time kita memang mau bangun infrastruktur kami dimanapun dan dekat ke customer. Dan in fact, fun fact-nya, nggak tahu fun atau enggak, tapi 85 to 90% of what we build, apa yang kami luncurkan, itu berasal dari customer feedback. Mulai dari service, product, and everything. 85 to 90% itu datang dari customer feedback, the rest itu kita berusaha interpret apa yang customer coba, yang mereka alami atau tantangan yang mereka hadapi gitu kan. So agak banyak similarities dan pretty align dengan cara MoEngage berpikir di sana. Dan juga kami selalu percaya bahwa at the end of the day kita juga bukan sekedar jualan seperti saya bilang. We are here to enable, ya kan. We are here to build digital economy di Indonesia juga gitu kan. Nah, because of that kami juga banyak sekali investasi untuk di training, ya kan, untuk enable, untuk skills dan lain sebagainya. Itu come up in two ways. Number one, dari tipe hiring kami gitu kan, tipe orang-orang yang ada di dalam tim kami, vast majority itu justru orang-orang yang bentuk sifatnya lebih ke teknis gitu ya, mulai solutions architect, mulai dari professional service, technical account manager, enterprise support, and everything else kayak gitu ya, untuk membantu kesuksesan customer. Because at the end of the day, when customer success, ya tentunya itu akan ada translate lah ya ke bisnis. Now secondly, udah juga dalam bentuk training and certifications dan lain sebagainya. Sejak kami berdiri sampai sekarang, udah ada sekitar 400.000 people in Indonesian yang udah menerima training dari AWS. Dan itu tentunya ada translate juga ke market ya. We started off mungkin smaller, waktu itu zaman-zaman 2017-16, waktu itu mungkin bentuknya lebih kayak user group gitu ya. Kita mulai bentuk community, user group, kita ngadain berapa bulan sekali kayak di Jakarta, Jogja, Bandung, dan lain sebagainya gitu ya, bersama dengan community leaders lainnya. But as we grow, kita tahu kita harus ke tempat lain juga. And we need to build the next generation juga. Karena itu kita masuk ke sekolah, kita masuk ke pesantren, ke tempat-tempat lain, di mana kami bisa memberikan training untuk siapapun di Indonesia. Karena visi misi kami adalah mendemokratisasi teknologi for all Indonesians, gitu sih. Jadi bagi kami itu cukup jelas. First, potential of the market, apa yang perlu kami invest, dan tentunya as we hear more things from the customers gitu ya, terutama dari startups, fintech, enterprise, banks, it is very clear bahwa kami
perlu melakukan investasi infrastruktur di Indonesia juga. Makanya di tahun 2021 akhir kami akhirnya munculkan data center kami di Indonesia gitu kan. Dengan full investment over the next few years itu 5 billion kayak gitu sih. So ya mungkin itu sih mirip-mirip banget untuk cara berpikirnya and always come back to the customer. Kayak gitu sih yang mungkin saya ingin tekankan. Menarik sih, jadi kalau saya kan sekarang posisinya di customer kan. Jadi misalnya saya rewind 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun yang lalu, saya ngerasain banget tuh kesulitan di mana harus deal sama AWS, adanya AWS Singapura yang paling dekat. Terus kalau buat CRM tools atau analytics, dulu malah 6-8 tahun yang lalu itu harus ke US yang time difference-nya aja kita mau tidur dia baru bangun. Itu kan ya challenge-nya udah kebayang lah. Jadi Terunda dulu berarti lu harusnya pakai Omo Engage aja ya. jadi dengan kalian udah di sini, of course nolong ekosistem juga besar sekali sih. Nah, tadi mau komen dari Vincent yang mengenai training. Jadi kan tadi pas di panel pertama saya juga sempat mention, jadi sebenarnya kita itu nggak kekurangan talent, cuman ada skill gap dari hal-hal yang biasanya mungkin kita dulu tuh belum dapat expose lah, karena memang industrinya kan bisa dibilang baru kan, belum banyak yang seperti ini. Nah, dari AWS selain training-training seperti tadi, kira-kira apa sih yang kita sebagai praktisi ini bisa utilize? Very good question. Tentunya training itu important dan sampai sekarang kami juga masih menawarkan banyak training gitu ya, baik itu yang berbayar ataupun yang gratis, online atau instructor led, apapun itu banyak modality-nya. Tapi beyond that, yang lebih penting itu kan kadang terutama untuk AWS di mana ada servisnya ada 200 lebih gitu ya. Dan untuk startup dan lain sebagainya, what you need is sometimes just to try. What you need is sometimes to just get started untuk nyoba dan ngerasain sendiri. Karena kan kalau nggak ngerasain sendiri, gimana pun teorinya tetap jadi teori gitu kan. So at the end of the day perlu dicoba. Nah because of that kita we know and we build a lot of programs dan juga support gitu ya bisa dibilang untuk teman-teman baik yang perusahaan rintisan ataupun bahkan developer lepas dan lain sebagainya untuk bisa nyoba di AWS kayak gitu kan. Jadi kita dari by default ada namanya free tier di mana kita nyediain semua layanan gratis sampai tahap tertentu. Dan on top of that kita ada program-program baik bagi startup, bagi UMKM, SMBs untuk mereka bisa when they start using mereka ada dukungan dalam bentuk kredit gitu ya. So effectively your usage itu bakal disubsidize and mostly kalau enggak malah mungkin banyak yang ke waive gitu usage-nya. Karena because of the support of the credits dan lain sebagainya. So we have kalau di startup namanya AWS Activate gitu ya yang kita berikan ke startup dan juga kalau untuk SMB namanya SMB Live. But whatever the names programnya sama gitu kan. Intinya kita pengen kasih kesempatan dan peluang yang lebar bagi semuanya untuk mencoba dan mulai bangun dulu di AWS. Kayak gitu sih mungkin. Oke, thank you Vincent. Nah kalau dari Mo Engage sendiri kira-kira apa ya buat nge-bridge si skill gap yang ada di kita? Tentunya kalau kayak bicara dengan existing customer itu kan selalu kita melakukan refreshment training kepada mereka. Kita lihat kembali lagi di sensor. Refreshment itu kaitan kenapa? Karena kan pada saat kita bicara mengenai implementasi itu kan ada di periode di mana onboarding. Onboarding itu tentunya nggak pada saat mulai di onboard langsung semua tahu. Salah satu yang kita lakukan untuk customer kita itu adalah kita make sure bahwa even on a weekly basis itu knowledge update itu terjadi. Komunikasi yang cukup frekuensi, cukup tinggi karena ini adalah suatu tools yang dipakai dalam kesehari-harian gitu loh. Dan kalau bicara mengenai komunikasi zaman sekarang ini multiple communication, email, Slack atau apapun itu, WhatsApp bahkan untuk mempercepat transfer ilmu. Jadi kalau dibilang tadi konsepnya training, mungkin sama dengan training di perusahaan itu kan sebenarnya 70% sebenarnya adalah real life practice. Nah, konsep itu juga diterapkan. Real life practice itu pada saat customer mulai mengimplementasi itu kita guide mereka untuk use case yang dibutuhkan. Bersamaan dengan itu juga mengembangkan sebenarnya yang 20%-nya itu teori-teori apa sebenarnya atau tools itu seperti apa yang dipakai secara teorinya dan bagaimana mempergunakannya.
Karena ada 10% lagi yang menurut saya bisa jadi sisi kita tidak mengetahui itu. Karena kalau bicara mengenai industri kan contohnya Happy Fresh. The one that knows about the industry itu bukan kita. Makanya kita belajar dari daripada customer itu sendiri. Tapi aside to that juga kita kan punya komunitas tadi, komunitas growth yang sebenarnya kita meminta konsumen atau meminta pun para customer kita untuk ikut serta di situ. Karena itu akan terjadi peers transfer knowledge. Peer transfer knowledge itu akan penting. Kemarin saja kita melakukan peer transfer knowledge dengan kita punya namanya SELP. Jadi Customer Engagement Leadership Program. Di mana customer-customer kita mentoring kepada customer-customer lain. Jadi terjadi transfer knowledge kepada peers, itu yang mempermudah dalam membahas suatu use case tadi. Jadi bukan saja hanya sebagai one way training, tapi menjadi bagian dari itu. Dan kita akan lakukan itu mungkin dalam 1 kali 2 kali dalam setahun untuk memake sure terbentuklah para leadership ini, train the trainer. Karena tanpa ini kita tahu bahwa pertama industri itu tidak akan bertumbuh. Karena yang akan terjadi adalah customer tidak punya resourcesnya. Kalau kita mundur dikit ya, 2 tahun sebelum mungkin orang nggak akan ngerti namanya customer engagement platform seperti apa. Mereka ngertinya pokoknya ini CRM tools, marketing automation. Bicara mengenai marketing automation sendiri begitu banyak turunannya gitu. Jadi ini ditaruh di mana sebenarnya dan harus apa? Bahkan akan terjadi irisan-irisan yang sekarang dialami banyak perusahaan. Lo analytics yang ada di sini ternyata ada di customer engagement platform. Apakah bisa dipakai? Ya tergantung lagi penggunanya apa. Tapi itu tadi bahwa kita menggunakan konsep 70-20-10 itu membantu untuk orang real life practice, 20% untuk yang namanya training yang dilakukan secara terschedule atau 10% tadi yang kaitan dengan kita melakukan quarterly business review, weekly catch up, itu untuk membantu untuk mengetahui proses-proses atau KPI-KPI yang dibutuhkan. Tapi menurut kita merasa itu belum cukup. Karena apa itu belum cukup? Karena kita tahu bahwa akan banyak cara lain yang mungkin sendiri kita belum mengetahuinya. Maka kita perlu kadang-kadang feedback dari customer. Mungkin bisa jadi menjadi program bersama dengan customer itu untuk mengembangkan ekosistemnya. Karena yang problemnya kan kalau ekosistem nggak berkembang, nggak ada komunitasnya, ya nggak berkembang industrinya. Makanya kita sebut tadi di awal, we are very focused on community growing. Gitu. Menarik. Jadi mungkin saya bisa relate banget sih. Tadi saya tertarik yang peers sharing ya. Karena pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya juga, kita itu biasanya sering banget dapat ide yang kita nggak pernah pikirkan dari sharing-sharing seperti ini. Ya kan kayak growth hack, oke dia kepikirannya begini, oh ini ternyata applicable juga di kita dan kita bisa coba. Itu menarik banget dan menurut saya sangat berguna. Mungkin sebelum saya ada beberapa pertanyaan lagi, saya lempar ke yang ada di sini. Kira-kira ada yang mau tanya nggak buat Bang Roy sama Vincent? Mungkin bingung mau nanya apa ya. Kayaknya nggak ada presentasi produk soalnya. Atau mau nitip pertanyaan juga boleh. Oke, sambil nunggu pertanyaan mungkin terakhir ya, tergantung dari waktu. Jadi kan seperti yang tadi Bang Roy bilang sama Vincent bilang, produk itu, teknologi itu ekosistemnya itu produknya banyak banget. Buat yang kayak contohnya saya lah ya, kita itu gonta-ganti CRM udah 5 kali. Jadi pas keempat kali itu akhirnya udah tahu yang apa kita mau, tapi it's a very expensive way to learn kan. Nah kalau cloud pun seperti itu, ada A, ada B, ada C. Pengen tahu boleh nggak dari mata yang belum tahu apa-apa nih ya, kira-kira kenapanya dan atau yang membuat mau engage dan AWS itu yang harus dipilih itu apa? Your strength lah. Gue selalu ditanya sama orang, lo itu lebih superior dengan yang lain apa? And gue selalu menjawab, apa fungsinya superioritas? Dibanding komparasi produk lain tanpa mengetahui what do you really need, not what you want. Orang selalu bilang, I want 100, but actually you need 20. But you're willing only to pay 20, but you want to get 100. Itu ya kan? Itu kan manusia ya. Kalau bisa
with less I get more gitu. That's customer. Ya kan? Tapi kalau bicara mengenai realitasnya, saya bilang bukan kenapa orang memilih kita. Menurut gue ada 3 komponen. Any product atau CRM selection yang dilakukan atau solusi teknologi. Pertama adalah tentu dilihat dari segi produknya itu apakah produk tersebut bisa menjawab use case bisnis customer kita atau potential customer kita dan use case yang impactful buat mereka. You might have 100 use case but actually only 20 that is impactful for your business. Karena apa? What I want and what I need. Itu mendefinisikan, itu juga adalah sesuatu journey sebenarnya. Edukasi juga, apalagi dengan industri ini yang baru. Jadi it's like a fancy toy, tiba-tiba ada Ferrari, ada Mercedes, mau pakai yang mana nih? Ada yang pakai yang ternyata Toyota, gitu. Mana yang mau dipakai? It all kan sama-sama kan, roda 4 can take you from A to B. Tapi kan pertanyaannya, what do you want? Apakah ada orang yang bilang use case-nya saya adalah it's not about me solving the business problem, but it me looks good. So maybe look it back again, apakah itu kita, apakah yang lain gitu. But something that I would say that Moengage try to solve is the use case yang ada di customer gitu loh. Dari pengalaman-pengalaman kita, bahkan pengalaman-pengalaman kita contohnya di perbankan, katanya ada satu challenge yang namanya kaitan dengan kerahasiaan. Kita membangun solusi yang spesifik for perbankan namanya PII tokenized. It's not there before, but then it's there karena kita belajar dari situ tadi. Itu satu produk lah ya, use case dan need tadi. Kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah partner. Nah, partner ini adalah kaitan dengan support tadi. Kalau support dalam artian, apakah semua orang punya support? Bisa jadi. Pengalaman lebih dari 25 tahun, kita tidak bisa memungkiri bahwa bahasa Inggris belum menjadi bahasa ibu kita. Menjadi bahasa keseharian iya, tapi pada saat terjadi komunikasi di mana tidak dijembatani oleh ada orang Indonesianya, menyebabkan salah komunikasi. Padahal sama-sama menjawab, tapi jawabannya nggak ada yang ketemu gitu ya, akhirnya berantem gitu loh. Terus dibilang, wah ini nggak bener supportnya, padahal hanya karena salah komunikasi aja. Jadi kita lihat bahwa harus pertimbangkan apakah partner ini benar hanya dia berada di Indonesia untuk berada di Indonesia, atau untuk jualan, atau benar-benar untuk mensupport. Karena you have to select that gitu loh. Ikonnya lakukan juga Amazon dalam hal ini. Be there and be present gitu loh. Jadi partner-partner yang bisa be there dan be present itu adalah penting. Third, last but not least, yang menurut saya adalah penting bahwa ya memang tadi ada you want, so but what's next? Nah, karena dengan adanya partner dan kemudian ada produk dan potensi feedback dari customer adalah untuk melihat seperti apa sih journey yang bisa dilakukan. Advantage-nya Moengage adalah produk yang memang asalnya dari Asia. Bisa mengerti dibutuhkan orang Asia itu seperti apa. Indonesia is a priority market for Indonesia. We are the second largest Indonesia. Saya bangga mendengar bahwa Indonesia is the second largest. What does that mean? There's a lot of feedback dari customer kita untuk enhance this product. Jadi kalau bilang zamannya sekarang namanya TKDN 40%, mungkin itu ada komposisi TKDN ada di situ tuh feedbacknya. Karena ngasih tahu, oh ini work, doesn't work, ya itu. So it helps that gitu. So I think those 3 things yang penting, ya, encapsulate semuanya tentunya sebagai organisasi memang a stable organization. Mungkin itu kali mendefinisikannya. Dan customer Indonesia lumayan unik juga kan? Oh sangat, terima kasih Pak. Gimana Vincent? Oke, kalau berbicara mengenai cloud mungkin banyak orang melihat kayak first thing first kalau saya berkaca 5-6 tahun lalu malah orang tanya cloud itu apaan gitu kan. Komputasi awan, emangnya di awan gitu kan. Where is the competition happening apa segala. Tapi emang of course kalau sampai sekarang pertanyaannya udah berubah, pengertian orang udah berubah dan lebih banyak lagi. Tapi tetap saja pertanyaannya sama gitu kan. Why you? Why not someone else gitu kan. Kalau saya sih ngelihatnya ada 3 hal dan saya setuju sama Bang Roy bahwa it's not about features comparison kayak gitu ya. Karena kalau features comparison gak akan ada habisnya by the way dan it doesn't solve the problem ya kan. Kami selalu ngelihat kayak always come back to the customer dan lain sebagainya. So kalau saya lihat di cloud ada 3 hal sih yang very important. Karena kalau cloud itu kan infrastruktur, basically kan infrastruktur IT untuk jalankan aplikasi, program dan lain sebagainya yang kita mau, ya kan data kita dan lain sebagainya. So sama aja kayak kita mau pindah rumah. The question is kita pindah rumah, mau rumahnya mati lampu sekali dalam setahun atau 9 kali dalam setahun atau yang nggak mati sama sekali. That's the first questions that we have gitu kan. Nah
saya pribadi sih, saya lebih suka rumahnya nggak pernah mati lampu kalau bisa gitu kan. Nah, similarly itu AWS. Jadi maksudnya kayak pilih cloud pertama yang reliable from a service perspective, from a downtime yang nggak mati dan lain sebagainya. Reliability is very important dan AWS memang invest banyak untuk make sure reliability yang di Indonesia itu sama dengan reliability yang ada di global. Makanya kita bangun sendiri semua data center kita cari sendiri semua infrastruktur yang dibutuhkan supaya kita bisa achieve the same level of service yang di Indonesia dan di global gitu kan. So jadi cloud global rasa lokal kayak gitu yang kita pengen achieve itu kayak gitu. The first thing first, be reliable cloud. Number two, jadi business partner gitu kan. Sama kayak kita semua mungkin ya. When we are doing business, be a business partner bukan cuma transacting gitu kan. Dan business partner itu apa? We are here for a long period of time kayak kata Bang Roy gitu kan. Be there gitu kan dan for long time. Nah, kalau di AWS itu translate to many ways. Pertama, ketika kita selesai jualan, we actually starts our journey from there gitu kan. Makanya kita invest banyak di tim untuk support customer, untuk terus dengerin kebutuhannya apa yang perlu architecture, apa yang perlu dirubah. Dan fun fact, kita juga mungkin satu-satunya cloud provider yang sering menurunkan harga gitu kan. Siapa yang beli iPhone tahun lalu? Siapa yang pakai iPhone di sini? iPhone ya. iPhone tahun ini harganya lebih murah atau lebih mahal dari tahun lalu? Lebih murah. Kalau tahun depan gimana? We don't know sometimes gitu kan. Dan kadang lebih mahal, kadang lebih murah. Tapi seringkali jujur kalau saya lihat makin lama makin mahal gitu kan. Di AWS kita udah nurunin harga sejak pertama kali dibangun itu udah nurunin harga lebih dari 100 kali. Right, we have 100 plus price reduction. Dan di mana lagi kita temukan di mana ada vendor yang ngeluarin produk makin baru, makin canggih, makin cepat with a better price performance. Ya kan? So itu that's what we are doing. Kita mau build business for a long period of time bersama dengan customer kita. And lastly adalah dan juga from a business partner perspective kita nggak cuma jualan secara teknologi, Mas Fajar. Kita juga kerjasama dengan customer kita untuk gather the insights. Sama kayak tadi kata Bang Roy ya, untuk peer sharing dan lain sebagainya. Kita kadang bawa customer kita untuk to executive briefing center, to learn from Amazon gitu ya. Gimana Amazon culture of innovation, apa yang dilakukan Amazon di supply chain dan lain sebagainya. We are sharing that to our customer. Supaya mereka bisa get some of the nuggets. Of course ya nggak semuanya gitu ya, tapi itu bisa dicoba cari terapannya nanti. Sama-sama kita cari terapannya. Be a business partner in that sense. Last but not least, adalah be a partner, be a cloud yang ngembangin ekosistem gitu ya. Jadi tadi saya udah bilang mengenai soal training, soal enablement, kita juga build our ecosystem partner juga gitu ya. We call it AWS Partner Network. Karena kita percaya, kita nggak bisa jalan sendiri. Ya kan? And the needs of our customer continue to evolve gitu ya. Kebutuhan customer itu terus berubah. Nah, and we cannot do it alone. So jawabannya apa? We need to work with partners. We need to build our partner network gitu kan, baik mulai partner yang bisa membantu customer jalanin di cloud, hingga partner yang bisa bantu customer untuk running, dan juga partner yang bisa kasih solusi seperti mau engage gitu kan, untuk bisa kasih solusi-solusi yang langsung ke use case yang customer butuhkan. Because not everyone is going to build, some of them going to buy, and some of them going to work together. Tapi di kolaborasi ini kami harapkan bisa bangun Indonesia bersama-sama. So I think that's why we are a bit different dibanding other cloud provider, Mas Fajar. Mungkin yang saya bisa relate, dan ini saya nggak tahu, ini saya begini karena saya termasuk customer Indonesia yang unik atau memang ini selalu diharapkan oleh semua customer. Jadi kalau di Happy Fresh yang kita sangat rasakan adalah apabila hubungannya itu transaksional, biasanya relationship-nya transaksional dan nggak last. Makanya kita sejak udah tahu tentang itu, kita nyari partner yang benar-benar bisa jadi partner, bisa melakukan ini sebagai partnership. Sip, thank you banget Bang Roy sama Vincent. Makasih udah banyak. dikasih tahu waktunya sudah habis. Terima kasih banyak. Makasih banyak semuanya. Sukses terus.